Malam itu terasa aneh, bukan karena gelapnya, tetapi karena suasana yang terlalu tenang seolah-olah dunia sedang menahan napas sebelum sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Kak Long masih mengingat hari itu dengan sangat jelas, dimulai dari pagi yang tampak biasa ketika mereka sekeluarga baru saja mendaftarkan adik kecil ke sebuah sekolah. Lalu singgah ke toko kecil untuk membeli sayur, tanpa menyadari bahwa itu adalah momen terakhir sebelum segalanya berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ketika berada di dalam toko, tiba-tiba seorang lelaki datang dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Lalu berteriak kepada pemilik toko agar segera menutup tempat itu karena mereka sudah akan memulai. Tidak ada penjelasan yang jelas, tetapi nada suaranya cukup untuk membuat semua orang panik. Dan dalam hitungan detik suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kacau, dengan orang-orang berlari keluar tanpa sempat bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sesampainya di rumah, keadaan masih terasa membingungkan, tetapi Umi tetap memasak seperti biasa seolah mencoba menjaga semuanya tetap normal. Namun, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan yang keras dan berulang. Yang pada awalnya mereka kira hanyalah bagian dari perayaan biasa, hingga akhirnya rasa penasaran membawa mereka naik ke loteng untuk melihat keadaan di luar. Dari atas, tidak terlihat tanda-tanda pesta atau perayaan apapun, melainkan sekumpulan tentara yang berdiri dengan peralatan perang. Bergerak dalam diam dengan cara yang justru terasa lebih menakutkan daripada suara bising. Belum sempat mereka mencerna apa yang dilihat, sebuah panggilan telepon datang dengan nada panik. Memberitahu bahwa kawasan tempat tinggal mereka sudah tidak aman dan mereka harus segera pergi karena pertempuran akan dimulai. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, mereka mengemasi barang-barang penting dengan tergesa-gesa, meninggalkan makanan yang belum sempat disantap, dan berusaha keluar dari rumah secepat mungkin sambil menahan rasa takut yang semakin nyata. Di luar, suasana terasa berbeda. Jalan yang biasanya akrab kini terasa asing dan sepi dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Kak Long menggenggam tangan adiknya yang masih kecil. Dan yang paling ia ingat adalah betapa dinginnya tangan itu, bukan sekadar dingin biasa, tetapi dingin yang terasa sampai ke dalam, seakan ketakutan itu punya wujud yang bisa dirasakan. Tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di belakang rumah mereka, mengguncang tanah, dan membuat telinga berdenging. Seolah dunia berhenti sejenak sebelum semuanya kembali bergerak dengan lebih cepat dan lebih kacau. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, menuju sebuah bas yang sudah menunggu di kejauhan. Dengan orang-orang di dalamnya berteriak menyuruh mereka mempercepat langkah. Namun di tengah kepanikan itu, Kak Long menyadari bahwa ayahnya belum sampai. Dan dalam kebingungan ia sempat ingin kembali, meskipun itu berarti mendekati sumber bahaya. Ia mencoba melepaskan tangan adiknya agar anak itu bisa naik ke bas lebih dulu. Tetapi adiknya menolak dan justru menggenggam tangannya lebih erat, menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan tetapi berbicara dengan suara yang tegas bahwa mereka harus pergi bersama. Saat itulah suasana di sekitar terasa semakin berat, bukan hanya karena suara ledakan yang masih terdengar dari kejauhan, tetapi karena perasaan bahwa mereka tidak benar-benar sendirian di jalan itu. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, sesuatu yang tidak terlihat tetapi cukup untuk membuat langkah mereka semakin cepat tanpa perlu disuruh. Tidak lama kemudian, ayah mereka akhirnya terlihat berlari dengan wajah pucat dan napas yang tidak teratur, dan tanpa berkata apa-apa mereka semua langsung berlari bersama menuju bas yang segera bergerak meninggalkan kawasan itu begitu mereka berhasil naik. Di dalam bas, Kak Long masih memegang tangan adiknya, dan meskipun mereka sudah menjauh dari tempat itu,
Dingin di tangan kecil itu tidak langsung hilang, seolah ketakutan yang mereka rasakan masih tertinggal di dalam diri mereka. Malam itu mereka berada di tempat yang lebih aman, tetapi bayangan kejadian tadi terus muncul setiap kali mata terpejam, mulai dari suara lelaki di toko, tentara yang berdiri diam di kejauhan, hingga ledakan yang mengguncang segalanya. Yang paling sulit dilupakan bukan hanya kejadian itu sendiri, tetapi perasaan bahwa semuanya terjadi begitu cepat dan tanpa peringatan. Seperti sesuatu yang sudah menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Sejak hari itu, adik kecilnya menjadi takut pada suara keras, bahkan bunyi kecil seperti petasan bisa membuatnya gemetar. Karena bagi dirinya suara itu bukan sekadar bunyi biasa, melainkan pengingat akan sesuatu yang pernah hampir merenggut rasa aman mereka. Dan bagi Kak Long, meskipun waktu sudah berlalu, ada satu hal yang tetap terasa sama, yaitu ingatan tentang genggaman tangan kecil yang dingin itu, yang seolah masih bisa dirasakan setiap kali malam menjadi terlalu sunyi.